Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Anissa Teresa Sembiring dengan NIM 2511011131. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Mikrokonseling Lanjut yang diampu oleh Prof. Dr. Nikita Suwarni, MS Konseling, dan KD Ari Dwi Arwati, SPD MPD. Sophia merupakan seorang siswi yang memiliki kemampuan akademik yang cukup baik dan mampu mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Namun, Sophia mengalami kesulitan ketika berada dalam situasi yang mengharuskan berbicara di depan kelas, seperti saat presentasi atau ketika meminta jawaban pertanyaan dari guru. Dari situasi tersebut, Sophia merasakan kecemasan yang cukup kuat seperti jantung berdebar, tangan gemeteran, serta pikiran yang tiba-tiba menjadi kosong. Selain itu, muncul juga pemikiran-pemikiran negatif seperti takut melakukan kesalahan, takut ditertawakan, serta khawatir akan penilaian dari teman-temannya akibat dari kondisi tersebut. Sophia cenderung menghindari kesempatan untuk tampil di depan kelas. Ia lebih memilih untuk diam, sehingga menjadi kurang aktif dalam proses. Jika kondisi ini harus berlanjut, maka dapat menghambat perkembangannya, kepercayaan diri, serta potensi yang dimiliki oleh Sophia. Permasalahan yang dialami oleh Sophia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah faktor utama adalah adanya pola pikiran negatif seperti ketakutan akan melakukan kesalahan dan kekhawatiran terhadap penilaian orang lain. Pikiran ini membuat Sophia meragukan kemampuannya sendiri. Selain itu, Sophia juga mengalami kecemasan saat tampil di depan umum, yang ditandai dengan respon fisik seperti jantung berdebar, tangan gemeteran, serta pemikiran yang kosong. Kondisi ini membuat Sophia merasa tidak nyaman dan semakin menghindar situasi tersebut. Kebiasaan menghindar yang dilakukan Sophia juga memperkuat rasa takut yang ia alami. Karena jarang mencoba, Sophia tidak memiliki pengalaman positif yang dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Akibatnya, terbentuklah siklus antara rasa takut dan pikiran negatif serta perilaku menghindar. Yang digunakan dalam membantu permasalahan Sophia adalah Client Center Counseling, yaitu pendekatan yang berfokus pada konseling sebagai pusat proses konseling. Dalam hal ini, konselor berperan sebagai pendamping yang memberikan suasana hangat, empati, dan penerimaan tanpa syarat, sehingga Sophia merasa aman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya tanpa merasa dihakimi. Melalui teknik understanding, konselor membantu Sophia memahami dan menyadari apa yang ia rasakan, termasuk rasa takut dan cemas yang muncul saat berbicara di depan kelas. Selanjutnya, Sophia dibantu untuk mengenali pola pikir negatif yang selama ini muncul, seperti takut salah, takut dinilai, dan merasa tidak mampu. Konselor secara perlahan mengarahkan Sophia untuk melihat bahwa pemikiran tersebut tidak selalu benar dan dapat diubah menjadi lebih positif dan realistis. Dengan pemahaman ini, Sophia diharapkan mulai menerima dirinya dan tidak terlalu tertekan oleh pemikirannya sendiri. Selain itu, Sophia didorong untuk melakukan langkah-langkah kecil secara bertahap, sesuai kemampuannya seperti berlatih di depan cermin, berbicara dengan teman dekat, sehingga mencoba tampil di depan kelas. Melalui proses ini, diharapkan Sophia dapat membangun pengalaman positif, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kepercayaan dirinya, serta perlahan dan berkelanjutan. Selamat pagi, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Baik, silakan duduk, cari posisi yang paling nyaman. Terima kasih, Bu. Baik, boleh Ibu tahu nama kamu siapa? Perkenalkan, Bu, nama saya Sofianisa Fitri. Saya dari kelas 11 A1. Oh, oke, baiklah Sophia. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Anissa Teresa Sembiring. Di sini Ibu sebagai akan mendampingi Sophia selama proses konseling ini. Apakah Sophia pernah datang ke ruangan BK sebelumnya? Belum, Bu. Ini pertama kali saya datang ke sini. Sebelumnya saya tidak pernah datang ke ruangan ini. Sebenarnya saya agak sedikit ragu untuk datang, tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke ruangan ini. Karena saya merasa akhir-akhir ini
ada sesuatu yang membuat saya merasa terganggu di pikiran saya. Terima kasih ya Sophia sudah berani datang. Bagaimana Sophia pendapat Sophia tentang ruangan ini? Menurut saya ruangan ini adem Bu, jauh dari keramaian dan keributan, tapi saya sedikit merasa takut Bu. Oh, Sophia jangan merasa takut di sini. Teman-teman Sophia banyak kok yang datang ke sini untuk berkonsultasi. Oh iya Bu. Menurut adik, apakah peran konselor dan konseli dalam proses konseling ini? Menurut saya konselor itu tugasnya seperti menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa ya Bu. Nah, sebenarnya Sophia itu tidak perlu takut datang ke sini karena tugas ibu sebagai memberi layanan untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah dalam menghadapi keputusan. Sebenarnya yang Sophia katakan itu tadi keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu adik menemukan jalan keluarnya dari permasalahan yang Sophia hadapi. Nah, sedangkan Sophia sendiri berperan aktif mengungkapkan apa yang Sophia alami secara jujur serta mampu menemukan jalan keluarnya sendiri dari permasalahan yang Sophia hadapi. Oh, seperti itu Bu. Saya akan berusaha aktif dalam dalam proses ini. Tapi saya tidak mau Bu, jangan sampai teman-teman saya tahu. Oh, kalau soal itu Sophia tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kok namanya kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang Sophia hadapi. Jadi, Sophia tidak perlu khawatir. Ibu bisa menjamin pembicaraan kita ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Baik Bu, kalau begitu saya merasa sedikit lebih tenang. Saya memang butuh tempat untuk bercerita, karena selama ini saya jarang menceritakan masalah yang saya hadapi Bu. Apalagi untuk bercerita ke orang tua itu saya tidak berani Bu. Oke, sebelum kita mulai, apakah Sophia bersedia jika konseling ini berlangsung sekitar 45 menit? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah Sophia, sekarang Ibu persilahkan Sophia untuk mulai menceritakan apa yang Sophia alami atau rasakan akhir-akhir ini dengan lebih leluasa. Tidak perlu terburu-buru ya Sophia, bisa menyampaikannya dengan tenang. Iya Ibu, sebenarnya saya akhir-akhir ini merasa sangat tidak percaya diri, terutama ketika saya harus berbicara di depan kelas. Setiap kali saya diminta maju atau presentasi, saya merasa sangat gugup dan takut Bu. Jadi Sophia merasa ada yang tidak percaya diri yang cukup kuat ketika harus berbicara di depan kelas. Dan perasaan itu membuat Sophia merasa menjadi gugup serta takut saat berada dalam situasi tersebut ya? Iya Bu, benar sekali. Saya saat itu merasa seperti tidak siap sama sekali. Bahkan seringkali pikiran saya tiba-tiba kosong begitu saja Bu. Jadinya saya merasa ketika saya maju kayak langsung hilang aja gitu yang ada di pikiran saya Bu, karena saya terlalu gugup. Ibu bisa memahami bahwa kondisi seperti itu tentu sangat tidak nyaman bagi Sophia. Kalau boleh tahu lebih dalam apa yang biasanya Sophia rasakan secara fisik maupun pikiran saat berada di depan kelas? Kalau sudah berdiri di depan kelas Bu, jantung saya terasa berdebar sangat cepat. Tangan saya mulai gemetar dan kepala saya seperti kosong. Saya jadi tidak tahu harus berkata apa dan harus bersikap seperti apa ketika sudah di depan Bu. Saya merasakan yang sangat gugup itu. Berarti tubuh Sophia memberi respon yang cukup kuat seperti jantung berdebar dan tangan gemeteran. Sementara pikiran Sophia menjadi kosong sehingga sulit untuk berbicara dengan lancar ya di depan kelas. Iya Bu, seperti itu yang saya rasakan setiap kali presentasi. Nah, kalau saat itu terjadi, biasanya apa yang muncul dalam pikiran Sophia?
Saya sering berpikir, Bu, bahwa saya akan salah. Saya takut ditertawakan oleh teman-teman dan saya juga takut dianggap tidak bisa atau tidak pintar di depan teman-teman saya, Bu. Jadi di dalam pikiran Sophia muncul kekhawatiran tentang penilaian orang lain, serta ketakutan untuk melakukan kesalahan di depan teman-temannya. Iya, Bu, itu yang membuat saya takut sebenarnya. Nah, perasaan seperti itu tentu membuat Sophia merasa tertekan dan tidak nyaman setiap kali harus tampil di depan kelas. Iya, Bu, jadi akhirnya saya lebih memilih diam dan tidak mencoba untuk berbicara di depan kelas saat ada presentasi, entah itu dipanggil guru. Saya terus diam saja, Bu, tidak berani. Jadi, ketika rasa takut itu muncul, Sophia lebih memilih untuk menghindar agar tidak mengalami ketegangan dan rasa takut dan tidak nyaman tersebut. Iya, Bu, saya merasakan itu saya merasa itu lebih aman untuk saya. Jadinya saya melakukan itu. Ibu memahami bahwa itu adalah cara Sophia melindungi diri. Namun, di sisi lain, apakah Sophia juga merasa ada dampak dari kebiasaan menghindar tersebut? Iya, Bu, saya jadi semakin tidak berani dan saya merasa kemampuan saya jadi tidak berkembang karena saya tidak pernah mencoba untuk hal-hal yang seperti itu. Berarti, Sophia mulai menyadari bahwa menghindar justru membuat rasa takut itu semakin kuat dan membuat Sophia tidak berkembang. Iya, benar, Bu, seperti itu. Kalau Sophia membayangkan dirinya di masa depan, Sophia ingin menjadi apa saat berbicara di depan kelas? Saya ingin menjadi lebih berani, Bu, lebih percaya diri dan bisa berbicara dengan lancar tanpa rasa takut yang berlebih seperti yang saya alami di kelas, Bu. Nah, itu adalah harapan yang sangat baik dan menunjukkan bahwa Sophia sebenarnya memiliki keinginan untuk berkembang. Baik, Sophia, apakah pernah ada pengalaman kecil di mana Sophia berhasil berbicara di depan orang lain? Pernah, Bu, waktu presentasi kelompok. Saya sempat berbicara meskipun sedikit dan saya masih gugup. Itu merupakan pengalaman yang sangat penting karena itu menunjukkan bahwa sebenarnya Sophia itu mampu melakukannya. Hanya saja masih ada rasa takut dan takut yang menyertai itu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kalau Sophia melihat diri Sophia seperti seorang teman, apa yang ingin Sophia katakan kepada diri sendiri ketika merasa takut seperti itu? Mungkin saya akan bilang kepada diri saya sendiri bahwa tidak apa-apa untuk mencoba. Pelan-pelan saja, yang penting saya berani dulu, Bu, untuk melakukan hal seperti itu. Itu adalah bentuk dukungan yang sangat baik bagi Sophia untuk dirinya sendiri, dan itu menunjukkan bahwa Sophia mulai belajar memahami dirinya. Nah, menurut Sophia, langkah kecil apa yang bisa dimulai Sophia lakukan untuk perlahan meningkatkan keberanian itu serta kepercayaan diri itu ngomong di depan kelas? Saya bisa mulai dengan latihan berbicara di depan cermin, Bu, atau mencoba berbicara dengan teman dekat terlebih dahulu supaya saya lebih terbiasa untuk berbicara dan saya tidak akan merasa takut lagi. Oke, itu adalah langkah yang sangat baik dan realistis. Sophia, ibu melihat Sophia itu sudah mulai menentukan cara untuk membangun dirinya sendiri secara perlahan. Iya, Bu. Sekarang, bagaimana perasaan Sophia setelah menceritakan semua yang Sophia alami pada hari ini? Saya merasa lebih lega, Bu. Seperti beban di pikiran saya sedikit berkurang setelah saya berbicara berbicara sama ibu, berani terbuka sama ibu. Ibu senang sekali Sophia bisa merasakan itu. Terkadang dengan bercerita kita bisa lebih memahami apa yang sebenarnya kita alami dan kita rasakan. Nah, dari pertemuan hari ini, apakah
yang Sophia pahami tentang diri Sophia alami? Saya jadi sadar bahwa rasa takut itu berasal dari pikiran saya sendiri. Dan saya harus mulai mencoba sedikit demi sedikit untuk menghadapi semuanya, Bu. Itu adalah pemahaman yang sangat baik. Dengan menyadari hal itu, Sophia sudah berada di langkah awal untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan itu tidak harus terjadi secara besar dan cepat. Sophia justru langkah-langkah kecil yang yang dilakukan secara konsisten akan membantu Sophia berkembang lebih baik. Iya, Bu, saya jadi lebih semangat untuk mencoba perlahan-lahan. Ibu percaya kok kepada Sophia mampu berkembang sesuai dengan prosesnya sendiri. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa lebih tenang sekarang. Oke, sama-sama Sophia. Ibu juga berterima kasih karena Sophia sudah mau terbuka pada hari ini. Jika suatu saat Sophia membutuhkan bantuan lagi atau ingin bercerita, Sophia selalu dipersilakan untuk datang ke ruangan ini kembali untuk melakukan konselingnya. Iya, Bu, terima kasih banyak. Baik Sophia, sekarang boleh masuk ke kelas. Tetap semangat ya Sophia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sekian video yang saya tampilkan. Saya tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni.